murtad masal Iran. Share video ini, bagikan kabar sukacita kepada siapapun. Roh Kudus sedang melawat Iran. Di balik gemuruh berita perang dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah, terselip sebuah kisah yang tak banyak dibicarakan, namun menyimpan kekuatan transformatif yang luar biasa. Iran, sebuah negara yang selama lebih dari 4 dekade berdiri tegak sebagai teokrasi Islam, kini sedang diguncang oleh sebuah gelombang perubahan yang tak terduga. Kebangkitan rohani besar-besaran yang oleh sebagian disebut sebagai revolusi Yesus. Bukan tanpa sebab gelombang ini muncul. Rakyat Iran telah terlalu lama dicekik oleh janji kosong para ayatollah. Mereka telah menyaksikan negeri mereka terpuruk dalam kemiskinan sistemik, korupsi yang menjalar ke segala lini, dan krisis sosial yang mengakar. Todd Nettleton, Wakil Presiden Bidang Perpesanan di organisasi Voice of the Martyrs, menggambarkan situasi dengan jujur. Kita punya negara dengan salah satu tingkat kecanduan narkoba tertinggi di dunia. Kita punya negara dengan korupsi yang merajalela. Kita punya negara dengan lebih dari separuh penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Dalam suasana putus asa itulah banyak warga Iran mulai bertanya, jika ini yang diberikan oleh Islam selama lebih dari 45 tahun, apakah masih layak untuk dipertahankan? Kekecewaan mendalam terhadap sistem teokrasi itulah yang mendorong banyak dari mereka untuk mencari alternatif. Bukan ke politik atau ideologi sekuler, tetapi ke dalam pengalaman rohani yang menyentuh hati kepada Yesus Kristus. Fenomena ini bukan sekadar isapan jempol. Sebuah jajak pendapat independen yang dilakukan secara anonim menunjukkan bahwa lebih dari 80% rakyat Iran kini menolak bentuk pemerintahan teokrasi dan menginginkan sistem demokratis. Lebih mencengangkan lagi, laporan dari berbagai organisasi misi Kristen menyebutkan bahwa setidaknya 1 juta Muslim Iran telah meninggalkan Islam dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jumlah sebenarnya bahkan diperkirakan lebih besar, mengingat banyak dari mereka yang berpindah iman harus melakukannya secara sembunyi-sembunyi demi keselamatan jiwa mereka. Apa yang terjadi di Iran bukanlah hasil dari kampanye misi besar-besaran, melainkan sebuah lawatan ilahi yang begitu pribadi dan mendalam. Banyak dari mereka yang datang kepada Kristus mengaku mengalami mimpi dan penglihatan tentang Yesus. Don Schenck, Direktur Eksekutif dari The Tide Ministry, mengatakan bahwa para pendengarnya kerap kali memberikan kesaksian serupa. Kami mendapat tanggapan dari pendengar yang berkata, "Sekarang saya mengerti bahwa Tuhan mengasihi saya. Dulu saya pikir Tuhan ingin menghukum saya," ungkapnya. Ia meyakini bahwa ini adalah kebangkitan yang meluas, bukan hanya di Iran, tetapi di seluruh dunia Muslim. Namun kebangkitan ini bukan tanpa risiko. Pemerintah Iran merespons dengan tangan besi. Gereja-gereja rumah digerebek, Alkitab disita, dan para pemimpin Kristen dijebloskan ke penjara. Semua orang di sana difoto, semua orang diinterogasi, dan kemudian pemimpin pertemuan itu ditahan, jelas Nettleton. Rezim tidak tinggal diam melihat rakyatnya berpaling dari agama resmi negara, dan berbagai bentuk penindasan semakin sering terjadi. Meski demikian, gereja bawah tanah terus bertumbuh. Dalam keheningan dan ketakutan, iman umat Kristen Iran justru menjadi semakin kuat. Mereka berkumpul di rumah-rumah, di ruang tersembunyi, dan bahkan mendengarkan siaran radio Injil dari luar negeri secara diam-diam. Organisasi seperti Tide Ministry dan Mohabbat TV menjadi sarana penting untuk menguatkan dan menumbuhkan iman para pengikut Kristus di Iran. Siaran-siaran mereka menjangkau hingga ke pelosok desa dan kota, menjadi terang dalam kegelapan. Salah satu indikator mencolok dari perubahan ini adalah fakta bahwa sekitar 50.000 dari total 75.000 masjid di Iran kini telah ditutup.
sebuah angka yang mencerminkan betapa drastisnya pergeseran spiritual yang sedang terjadi. Masjid yang dulu penuh, kini kosong. Sementara itu, air baptisan mengalir deras di tempat-tempat tersembunyi ketika ratusan ribu orang dengan air mata menyatakan iman mereka kepada Kristus. Di tengah penganiayaan dan bahaya, semangat penginjilan tak pernah padam. Banyak orang muda, perempuan, bahkan mantan ulama kini menjadi bagian dari gerakan bawah tanah ini. Mereka menyebarkan Injil dari mulut ke mulut, berbagi Alkitab digital lewat USB, dan mengadakan pertemuan rahasia untuk belajar firman Tuhan. Lebih dari sekadar perubahan agama, ini adalah kebangkitan batin. Sebuah kebangkitan yang tak bisa dihentikan oleh penjara, ancaman atau pengawasan negara. Bagi banyak orang Iran, menerima Kristus bukan hanya tentang menemukan kebenaran, tetapi juga menemukan harapan, kasih, dan arti hidup yang sesungguhnya. Don Schenk menyimpulkan dengan penuh harapan, "Saya pikir apa yang terjadi di sana sebenarnya mewakili apa yang terjadi di dunia Islam secara keseluruhan. Jadi apa yang sedang terjadi di Iran adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ini bukan hanya tentang perubahan spiritual dalam satu bangsa, tapi mungkin sebuah titik balik sejarah rohani bagi seluruh Timur Tengah." Saat Anda melihat Iran hari ini, Anda mungkin menyaksikan pergolakan politik dan ekonomi, tapi lihatlah lebih dekat, dan Anda akan melihat cahaya terang dari dalam kegelapan. Cahaya dari salib Kristus yang mulai bersinar, bahkan di tempat yang dulu paling menolaknya. Sebuah revolusi yang bukan dengan senjata tetapi dengan kasih. Revolusi Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.